Bab 113 menantang murid pengganti dalam. Semua tugas telah dialokasikan, beberapa senang dengan apa yang mereka dapatkan sementara yang lain sedih. Hanya ada beberapa orang yang telah menerima tugas yang baik, tetapi sisanya tidak punya pilihan karena mereka adalah murid luar dan pemula, kelas bawah klan. Yang paling sial adalah Yang Qingshan dan Nan Gongfan yang pekerjaannya buruk dan jumlah mereka banyak, sehingga mereka bahkan tidak punya banyak waktu untuk berkultivasi. Setelah mengumumkan tugas, wakil diakon menutup buku pegangannya dan dia akan pergi. Zhao Feng tertegun, mengapa semua orang punya tugas dan bukan dia? Xiao Sun, Yun Mengxiang, Yang Qingshan dan Nan Gongfan semuanya memiliki tugas meskipun beberapa bagus dan beberapa bagus, tetapi wakil diakon itu bahkan tidak menyebut-nyebut Zhao Feng. Tunggu, wakil diakon, Zhao Feng berseru, apa, saya hanya bertanggung jawab untuk mengumumkan tugas. Pekerjaan yang Anda lakukan diabaikan oleh orang lain. Petik 2. Ketidakpuasan muncul di wajah wakil diakon ketika dia melihat Zhao Feng. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti. Tekanan tak tertahankan muncul dan napas para pemuda meningkat. Mereka akhirnya menyadari bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah wakil diakon. Ada juga sekelompok orang yang menatap Zhao Feng dengan ternganga. Liu Yue dimasukkan, tapi dia masih berkeringat untuk Zhao Feng. Bisakah saya bertanya kepada wakil diakon Wang mengapa saya tidak mendapatkan tugas? Tindakan Zhao Feng hormat dan hati-hati. Dia jelas tahu bahwa orang di depannya ini beberapa kali lebih kuat daripada Lord Guanjun. Menjadi wakil diakon, kultivasinya setidaknya di langit kelima dari alam yang naik, bahkan murid-murid batin tidak akan menyinggung perasaannya. Kata-kata Zhao Feng menyebabkan para pemuda lainnya menjadi curiga. Mengapa semua orang selain dia mendapat tugas? Siapa namamu? Wakil diakon Wang tanpa ekspresi. Zhao Feng. Pemuda itu rendah hati dan percaya diri. Dia baru saja memasuki klan dan dia tidak punya masalah, jadi wakil diakon tidak bisa melakukan apapun padanya. Kamu adalah Zhao Feng. Kejutan muncul di wajah wakil diakon Wang ketika ia mengamati Zhao Feng dengan cara baru. Tekanan saat itu juga memudar. Mereka yang memiliki persepsi yang baik menyadari bahwa ekspresi wakil diakon menjadi sedikit lebih baik seolah-olah Zhao Feng penting. Iya nih, Zhao Feng menjawab, dia tidak berharap wakil diakon Wang mengenalnya. Batuk, karena beberapa alasan khusus, tugasmu belum diputuskan. Wakil diakon Wang tersenyum. Apa, para murid baru semua terkejut, mengapa wakil diakon Wang menjadi begitu hormat? Pasti ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang tidak melanjutkan norma tersebut. Mata Zhao Feng berbinar, tetapi wakil diakon tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia pergi. Menjadi wakil diakon, dia memegang posisi tinggi dan dia hanya diberi tugas mengumumkan tugas, bukan detailnya. Xiao Sun dan Putri Yun Mengxiang menginspeksi Zhao Feng dengan cahaya baru. Penampilan Zhao Feng di ujian kedua membuat mereka terkejut, tetapi mereka tidak menaruh hati karena bakatnya hanya begitu-begitu saja. Kali ini, hanya Zhao Feng yang tidak mendapatkan tugas. Liu Yue agak kesal, dia awalnya akan melihat Zhao Feng kehilangan muka tetapi yang terakhir mendapatkan perawatan khusus sebagai gantinya. Bahkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan sama-sama penasaran juga. Zhao Feng menggelengkan kepalanya, artinya dia juga tidak mengerti. Sebanyak 21 murid selain Zhao Feng semuanya mendapatkan tugas mereka. Pada hari yang sama, Yang Qingshan dan Nan Gongfan keduanya pergi melapor ke pengawas. Saya di tempat yang sama dengan bajingan Chen Feng. Pekerjaannya jauh lebih mudah daripada pekerjaan saya. Wajah Nan Gongfan berwarna hijau. Lapangan saya berada di bawah kendali Ji Fengyun dan pekerjaan saya adalah yang paling sulit dari semua. Ekspresi Yang Qingshan juga jelek. Mendengar ini, ekspresi Zhao Feng berubah. Chen Feng, Ji Fengyun. Ini berarti masih ada Hou Yuan. Ketiganya semua di pihak Quan Chen. Pada hari yang sama, Nan Gongfan dan Yang Qingshan keduanya pergi ke bagian mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas mereka. Dari pandangan orang lain, adalah suatu kemuliaan untuk memasuki klan, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu bahwa murid luar hanyalah bagian bawah dari bagian bawah. Mereka bahkan tidak mendapatkan banyak sumber daya. Yang mereka lakukan adalah membantu masalah-masalah klan. Zhao Feng tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lord Guanjun. Setelah memasuki klan, tujuan pertamamu adalah menjadi murid dalam karena murid luar bahkan tidak penting. Jika satu atau dua murid luar mati, klan bahkan tidak akan peduli. Petik 2.
Hanya murid batin yang akan dilindungi dan dibesarkan oleh klan. Pada saat ini, Haiyun Master akan kesulitan untuk menyakitimu. Petik 2. Murid luar itu seperti semut, jika beberapa dari mereka mati, posisi atas klan bahkan tidak akan keberatan. Hanya dengan menjadi murid batinia seseorang bisa masuk ke lingkaran nyata klan. Karena dia tidak punya tugas, Zhao Feng memutuskan untuk melihat pekerjaan kedua saudara laki-lakinya. Yang Qingshan menyirami, membuahi, dan membawa semua kotoran ke ladang, pekerjaan yang melelahkan dan kotor. Mereka yang memiliki tugas yang sama dengannya memiliki pekerjaan yang jauh lebih mudah. Pemula, lebih cepat. Jika Anda tidak selesai pada malam hari, bayaran Anda akan dipotong. Suara dingin datang dari rumah terdekat. Zhao Feng melirik dan melihat Ji Fengyun mendorong Yang Qingshan. Yang Qingshan sudah muak tetapi dia hanya bisa menahannya. Sebagai contoh, Zhao Feng dan yang lainnya semua akan menerima satu batu kristal primal di bawah standar setiap bulan dan mereka akan mendapatkan berbagai jenis pil. Batu-batu kristal primal dikatakan terbentuk dari langit dan bumi dan mengandung energi yang bagus untuk penanaman. Batu kristal primal sejati harganya mahal dan mereka bisa sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang dan orang-orang dari Ascended Realm bahkan akan berjuang untuk itu. Mereka terbagi menjadi kelas yang berbeda, rendah, sedang, atas dan ekstrim, tetapi sebagai murid luar, mereka tidak bisa mendapatkan batu kristal primal sejati ini atau mereka semua sudah mencapai Ascended Realm dengan menggunakannya. Tetapi bahkan kemudian, batu kristal di bawah standar jauh lebih baik daripada sumber daya dunia fana. Pil yang juga diberikan oleh klan dipandang sebagai pil suci, di luar, tingkat rendah dari sumber daya yang diberikan bahkan lebih baik daripada pil penguat tubuh pembakaran yang digunakan Zhao Feng sebelumnya. Yang Qingshan sangat marah, tetapi dia tidak berani meledak. Pertama, Ji Fengyun adalah pengawas di sini, jika dia menegurnya, Ji Fengyun bisa menghukumnya. Kedua, akan sangat merugikan Yang Qingshan jika gajinya dipotong. Hingga sekarang, Yang Qingshan tidak menolak sama sekali. Melihat ini, Zhao Feng ingin membantu. Berhenti di sana, tidak ada yang bisa menyelesaikan tugasnya untuknya. Petik 2. Ji Fengyun berjalan dengan tegas. Tidak ada aturan seperti ini. Pada kenyataannya, ketika mereka sibuk, mereka dapat meminta cuti dan membiarkan seseorang mengambil alih. Saya tidak percaya bahwa Brother Ji akan tinggal di sini setiap hari dan tidak berkultivasi. Petik 2. Zhao Feng tenang saat dia mengatakan alasannya. Pergilah, saya bertanggung jawab atas tempat ini, tidak ada yang akan ikut campur. Ji Fengyun berkata dengan tidak sabar. Dia tidak mendengarkan alasan sama sekali. Dengan alasan, seseorang harus memiliki kualifikasi untuk dapat bernalar dengannya. Di matanya, Zhao Feng dan pemula lainnya hanya mainan di tangannya. Aku mengerti apa yang kamu coba lakukan, tetapi kamu harus pergi. Yang Qingshan mencoba menyuruh Zhao Feng pergi. Ji Fengyun, saya mendengar bahwa Anda adalah salah satu dari 20 murid dalam pengganti. Senyum muncul di bibir Zhao Feng. Itu benar, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Ji Fengyun arogan dan superior. Menjadi murid batin pengganti, perlakuannya lebih baik daripada semua murid luar lainnya. Dari sudut pandang tertentu, mereka sudah menjadi murid batiniah. Yang perlu mereka lakukan adalah mencapai alam naik dan mereka akan segera menjadi satu. Menurut aturan klan, aku bisa menantangmu. Jika saya menang, saya bisa menggantikan Anda sebagai murid batin pengganti. Petik 2. Niat pertempuran melonjak dari Zhao Feng. Tantangan, menantang murid dalam pengganti. Argumen itu menyebabkan perhatian beberapa murid luar lainnya di dekatnya. Kakak Zhao, jangan terburu-buru. Ekspresi Yang Qingshan berubah. 20 murid dalam pengganti adalah elit dari murid luar. Kultivasi mereka semua telah mencapai setengah langkah, Ascended Realm dan berada di peringkat ke-13, Ji Fengyun setidaknya sekuat pengawal pertama. Hahaha. Aku mengagumi keberanianmu. Menurut aturan, Anda harus melamar untuk menantang saya. 3 hari setelah itu, kamu akan bisa melawanku. Dalam 3 hari itu, saya tidak akan menemukan masalah untuk teman Anda tetapi jika Anda gagal, dia hanya akan menjadi anjing. Petik 2. Ji Fengyun tertawa keras saat dia menunjuk Yang Qingshan. Tindakannya berarti Zhao Feng harus tahu konsekuensi menantangnya. Baik, sampai jumpa dalam 3 hari. Petik 2. Zhao Feng kembali ke divisi rumput kayu untuk melihat bagaimana Nan Gongfan lakukan.
Tanggung jawab Nan Gongfan adalah memindahkan sampah dan sampah divisi rumput kayu telah menumpuk ke gunung. Seseorang biasanya akan membuat puluhan pil dengan segunung sumber daya, oleh karena itu ada banyak sampah. Pembuatan pil berarti mengumpulkan esensi dari perbedaan tanaman dan 99% sisanya akan menjadi sampah. Situasi Nan Gongfan tidak lebih baik daripada Yang Qingshan. Karena dia bersama Chen Feng, barang-barang yang dibawanya adalah yang tidak diinginkan orang lain. Melihat Zhao Feng berjalan mendekat, tindakan Chen Feng meredup, Zhao Feng memukulinya hari itu masih tetap dalam ingatannya. Ketika aku menjadi murid dalam pengganti, mereka akan sedikit waspada jika mereka ingin menggertak mereka. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng berjalan pergi dan melamar pertempuran Ji Fengyun yang berada di peringkat ke-13. Ketika malam tiba, semua murid baru telah mendengar berita ini. Tantangan Zhao Feng telah diterima. Hehe. Sudah lama sekali sejak ada yang menantang murid dalam pengganti. Orang-orang baru ini sangat berani. Petik 2. Banyak orang menunggu untuk melihat lelucon ini. Bab 114 Divisi Rumput Kayu. Yang Qingshan dan Nan Gongfan menyeret tubuh mereka yang lelah kembali ke kamar mereka. Apa? Broter Zhao Feng menantang murid batin pengganti. Petik 2. Nan Gongfan terkejut ketika mendengar berita ini. Yang Qingshan menghela nafas, merasa bersalah dan khawatir. Dia khawatir tentang Zhao Feng serta masa depannya sendiri. Broter Zhao Feng, Anda terlalu terburu-buru. Aku tahu itu untuk kebaikanku, tapi... Yang Qingshan dan Nan Gongfan menemukan Zhao Feng, mereka tidak yakin bahwa yang terakhir akan menang. Broter Zhao Feng, saya tahu Anda pandai bertarung, tetapi jika Anda ingin melawan Ji Fengyun, Anda setidaknya harus mencapai peringkat 9 terlebih dahulu, sehingga Anda memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Selain itu, seseorang dapat menantang murid dalam pengganti setiap 6 bulan. Kata Nan Gongfan, tidak ada yang berpikir bahwa Zhao Feng akan menang karena dia hanya berada di peringkat ke-8 dari Realem Konsolidasi sementara lawannya berada di setengah langkah Ascended Realem. Dari sudut pandang Nan Gongfan, Zhao Feng hanya menyia-nyiakan kesempatan ini dan jika Zhao Feng ingin menantang lagi, dia akan menunggu setengah tahun. Di mata mereka dari murid luar lainnya, tindakan Zhao Feng konyol. Haha, bagus, kita akan bisa melihat seberapa kuat murid batin pengganti dalam 3 hari. Xiao Sun tersenyum dan berkata kepada Putri Yun Mengxiang. Setelah memasuki klan, budidaya Xiao Sun telah mencapai peringkat puncak ke-9 dan dia bertanya-tanya apakah dia harus menantang 20 teratas. Tapi sekarang, dia tidak sepenuhnya percaya diri dan tindakan Zhao Feng seperti detektor, jadi Xiao Sun jelas senang. Di dalam kamar, Zhao Feng tidak keberatan dengan apa yang dipikirkan orang lain, tapi dia masih harus menjelaskan tindakannya kepada keduanya. Tujuan saya adalah untuk menjadi murid batiniah dan jika saya bahkan tidak bisa merawat murid luar ini apa hak yang harus saya capai lebih jauh ke dunia ini. Suara Zhao Feng penuh percaya diri. Nan Gongfan dan Yang Qingshan saling memandang dengan kaget. Bakat Zhao Feng tidak lebih baik dari mereka, tetapi ambisinya jauh lebih besar. Dari apa yang dia katakan, sepertinya dia ingin menghancurkan semua murid luar. Pagi hari kedua, Wakil Diakon Wang tiba di tempat para murid luar tinggal. Salam, Wakil Diakon. Semua murid di dekatnya membungkuk hormat. Wakil Diakon memiliki posisi yang bahkan lebih tinggi daripada murid dalam. Wakil Diakon Wang mengangguk dan tiba di tempat Zhao Feng tinggal. Para murid luar terdekat semua berbalik ke arah Zhao Feng, yang baru saja berjalan keluar. Zhao Feng, tugasmu telah dialokasikan. Ikuti saya ke Outer Clan Hall. Wakil Diakon Wang penuh senyum. Terima kasih, Diakon. Zhao Feng mengikuti Wakil Diakon Wang dengan hormat. Adegan ini menyebabkan murid-murid lain saling memandang dengan terkejut. Jika itu hanya pekerjaan biasa, Diakon baru saja mengumumkannya, tetapi situasi Zhao Feng berbeda. Pertama, Diakon tidak mengumumkan tugasnya. Kedua, mereka menuju ke aula klan luar, di mana semua tokoh kuat berada. Nan Gongfan dan Yang Qingshan saling memandang dengan khawatir di mata mereka. Mereka bertiga adalah semua murid Lord Guanjun dan mereka telah menciptakan perselisihan dengan seorang penatua, sehingga jalan mereka ditakdirkan untuk menjadi lebih sulit daripada yang lain. Setelah berjalan sebentar, Wakil Diakon Wang membawa Zhao Feng ke tempat divisi klan luar berada. Tempat ini mengendalikan segala sesuatu tentang murid luar dan tampaknya, kepala divisi klan luar adalah penatua yang telah mencapai alam roh sejati. Alam roh sejati,
Ketika seseorang mencapai itu berarti bahwa mereka berada di puncak klan dan tidak sering terlihat karena mereka hampir selalu dalam meditasi terpencil. Jadi, bagaimana mereka memiliki waktu untuk repot-repot dengan hal-hal ini? Oleh karena itu, kepala divisi klan luar bukanlah pengendali yang sebenarnya, itu adalah wakil kepala. Zhao Feng, wakil kepala berada di dalam menunggumu. Diakon Qiyu, yang memimpin ujian masuk hari itu, sedang menunggu di luar aula. Diakon Qiyu dan wakil Diakon Wang keduanya dari divisi klan luar, jadi mereka cukup akrab satu sama lain dan inilah mengapa sikap wakil Diakon Wang hormat terhadap Zhao Feng. Zhao Feng menyapa Deacon Qiyu, lalu dia segera memasuki aula. Ada 3 aura yang menakutkan di aula, aura ini jauh lebih kuat dari yang lain yang dirasakan Zhao Feng sejauh ini. Dari 3 aura, 2 dari mereka yang akrab, mereka berasal dari penatua berjubah putih dan penatua berwajah merah. Zhao Feng mengenal kedua pria tua ini, mereka adalah lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan yang dia temui dalam ujian ketiga. Keduanya adalah wakil kepala dan mereka memiliki otoritas tinggi. Selain keduanya, ada seorang pria parubaya berbaju biru yang memiliki wajah tegas dan auranya setara dengan 2 lainnya. Zhao Feng menduga bahwa orang ini akan menjadi wakil kepala divisi klan luar. Salam, 3 wakil kepala. Zhao Feng tidak berani lamban. Dia hanya semut rendah dari klan dan siapapun dari 3 orang ini memiliki kekuatan dan kultivasi yang sebenarnya. Melihat Zhao Feng berjalan masuk, kedua lelaki tua Zhang dan mata lelaki tua Guan itu berbinar. Haha, dia adalah Zhao Feng. Wakil kepala berpakaian biru memandang Zhao Feng dengan penuh minat. Menjadi wakil kepala, dia tahu segalanya tentang Zhao Feng dan itu adalah seseorang seperti dia, yang memiliki tubuh spiritual tingkat rendah, yang diperebutkan oleh 2 wakil kepala lainnya. Kedua wakil kepala, lelaki tua Zhang dan lelaki tua Guan, keduanya ingin Zhao Feng bekerja untuk mereka dan wakil kepala yang berpakaian biru jelas tidak akan keberatan, tetapi masalahnya adalah mereka berdua menginginkannya dan keduanya tidak memberi jalan. Kepada siapa dia harus memberi Zhao Feng? Ini adalah pertanyaan yang menghancurkan otak. Dalam situasi ini, wakil kepala yang berpakaian biru memanggil Zhao Feng untuk berdiskusi. Segera, Zhao Feng sudah mengerti apa yang semuanya tentang. Zhao Feng, bagaimana menurutmu? Jika Anda memasuki divisi rumput kayu dan mengikuti saya akan berjanji masa depan Anda akan menjadi besar. Orang tua Guan berkata penuh harap. Pil Master tampaknya menjadi pekerjaan yang hebat dan Zhao Feng tahu bahwa sebagian besar pil yang disediakan oleh klan dibuat oleh divisi rumput kayu. Jika dia menjadi murid lelaki tua Guan, dia akan mendapatkan keuntungan dalam hal pil. Orang harus tahu bahwa begitu pil mencapai tingkat pil spiritual, penggunaannya berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada pil terbaik di dunia fana. Bakat sejati anak ini adalah arai. Zhao Feng, selama Anda mengikuti saya akan memberi Anda 10 batu kristal primal di bawah standar setiap bulan dan ada spiritual condensing arai di Tousan Leaf Pond. Cairan di dalamnya telah ada di sana selama 1000 tahun dan sangat bagus untuk tubuh memperkuat. Orang tua Guan segera membuang umpan yang lebih besar. Mendengar ini, hati Zhao Feng melompat. Seorang murid luar akan menerima 1 batu kristal primal di bawah standar, yang bisa sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang dan orang tua Guan telah memutuskan untuk memberinya 10. Selain itu, ada juga arai di Tousan Leaf Pond yang sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Setelah saran mereka masing-masing, kedua wakil kepala mulai bersumpah dan mengutuk satu sama lain lagi. Kepala biru berpakaian wakil kepala tidak bisa membantu tetapi tertegun, saya punya saran. Apa? Kedua lelaki tua itu menghentikan pertengkaran mereka, dan berbalik ke arah wakil kepala lainnya. Argumen Anda adalah apakah Zhao Feng lebih baik dalam membuat pil atau membuat araikan? Wakil kepala berpakaian biru tersenyum. Iya nih, betul, keduanya mengangguk. Maka itu jauh lebih mudah. Biarkan Zhao Feng belajar di masing-masing tempat untuk sementara waktu, lalu lihat di tempat mana dia lebih cocok. Kata kepala biru berbaju pakaian sambil tersenyum. Mendengar sarannya, baik lelaki tua Guan dan lelaki tua Zhang berpikir sejenak lalu mengangguk. Sepertinya ini adalah satu-satunya cara untuk menetap di mana Zhao Feng pergi. Hanya ada satu masalah terakhir yang tersisa dan di sanalah Zhao Feng ingin pergi dulu. Saya akan pergi dengan wakil kepala Guan pertama dan tinggal di divisi rumput kayu terlebih dahulu.
Zhao Feng memberikan jawabannya. Alasan dia memilih divisi rumput kayu adalah pekerjaan Nan Gongfan dan Yang Qingshan terhubung ke divisi rumput kayu. Yang Qingshan adalah seorang petani, sementara Nan Gongfan harus membawa sampah. Jika dia bekerja di divisi rumput kayu, dia bisa menjaga keduanya. Argumen akhirnya diselesaikan dan melalui diskusi mereka, diatur bahwa Zhao Feng pertama-tama akan tinggal di divisi rumput kayu selama 10 hari, kemudian pergi ke orang tua Zhang. Seperti ini, tugas Zhao Feng diturunkan. Pada hari yang sama, ia mengikuti lelaki tua Guan ke divisi rumput kayu. Di jalan, orang tua Guan terus mengatakan betapa baik pembuat pil dan jika Zhao Feng mengikutinya, dia akan memiliki masa depan yang lebih besar. Zhao Feng terus setuju dengan apa yang dia katakan. Salam, Wakil Kepala. Setelah memasuki divisi rumput kayu, semua orang membungkuk dan Zhao Feng bisa melihat bahwa rasa hormat dari orang-orang ini datang dari lubuk hati mereka. Ada para guru pil dan murid batin di antara orang-orang ini. Mengapa anak itu dengan wakil kepala Guan? Setelah melewati bukit tertentu, seorang murid luar berseru. Murid luar itu adalah Chen Feng. Mungkinkah anak itu menjadi pembantu pribadi baru wakil kepala Guan? Mustahil. Wakil kepala Guan sangat ketat dalam memilih pembantu pribadi. Seorang murid batin terakhir kali bahkan dipecat. Petik 2. Murid-murid terdekat pecah dalam diskusi, tetapi melihat bagaimana orang tua Guan sedang menuju ke alasan penting dari divisi rumput kayu, tampaknya Zhao Feng sangat penting. Segera, orang tua Guan membawa Zhao Feng ke tempat yang penting. Tempat ini mengeluarkan aroma obat yang kuat dan Tuan Pil sering terlihat di sini. Zhao Feng, suara seorang gadis terdengar. Menatap, Zhao Feng melihat bahwa pemilik suara ini adalah putri negara awan, Yun Mengxiang. Yun Mengxiang membantu seorang wanita cantik merapikan barang-barang. Wakil kepala Guan, wanita itu berbalik dan menyapa lelaki tua Guan dengan senyum. Tuan Pil Kebon Yun Yao, ini keponakanmu yang kamu bicarakan. Tanya Pak Tua Guan. Keduanya saling kenal cukup baik dan setelah sedikit perkenalan, Zhao Feng mengetahui bahwa Master Pil bernama Yun Yao adalah bibi asli Yun Mengxiang. Orang tua Guan, anak ini penolong pribadi baru Anda. Tuan Pil Kebon Yun Yao memandang Zhao Feng dengan penuh minat. Ini adalah jenius membuat pil yang akhirnya saya geluti dari orang tua Zhang. Kata orang tua Guan dengan bangga. Bab 115 Jenius Pembuat Pil 1. Jenius dalam pembuatan pil. Dia, Yun Mengxiang sedikit berhenti saat kecurigaan dan syok naik di matanya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda yang dia pikir normal akan menjadi jenius pembuat pil, dan dari nada suara lelaki tua Guan, tampaknya dia telah bertarung dengan wakil kepala lain untuk Zhao Feng. Mendengar ini, Pil Master Yun Yao juga terkejut saat dia mengamati Zhao Feng dengan cara baru. Dalam hal pembuatan pil, Yun Yao harus mengakui bahwa wakil kepala Guan adalah salah satu yang terbaik dan berpengetahuan luas. Tapi tidak peduli seberapa keras dia terlihat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang Zhao Feng. Jika alasan dia jenius adalah karena dia masih muda dan memiliki banyak potensi, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan beberapa master pil di klan yang telah mulai mempelajari pembuatan pil sejak mereka masih muda. Melihat ekspresi Putri Yun Mengxiang, Yun Yao mulai berpikir bahwa mata lelaki tua Guan tidak aktif. Apakah Anda pernah belajar membuat pil atau membantu seseorang membuat pil sebelumnya? Tanya Yun Yao. Pembuatan pil membutuhkan banyak pengetahuan sebagai dasar. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Zhao Feng tidak menyembunyikan ini karena baik pria tua Guan dan pria tua Zhang tahu ini. Pada kenyataannya, dia juga ingin tahu mengapa wakil kepala Guan dan wakil kepala Zhang memilihnya. Tidak tahu apa-apa. Yun Yao dan Yun Mengxiang saling memandang dengan tak percaya. Seorang pemuda tanpa pengetahuan tentang pembuatan pil telah diperebutkan oleh Master Pil dan Master Arai. Ketidakpuasan segera muncul di hati Putri Yun Mengxiang. Dia tidak percaya bahwa dia lebih buruk daripada Zhao Feng dan Yun Yao juga merasa tidak puas dengan keponakannya karena yang terakhir mulai belajar membuat pil sejak usia muda hanya untuk hari ini. Berpikir sampai di sini, Pil Master Yun Yao memanggil orang tua Guan ke samping. Wakil kepala Guan, keponakan saya adalah putri negara awan dan dia telah mempelajari jalur pil sejak dia masih muda. Dalam hal budidaya dan pembuatan pil, ia melampaui pemuda yang bernama Zhao sejauh ini. Yun Yao dengan penuh percaya diri merekomendasikan keponakannya kepada lelaki tua Guan. Aspek apa yang lebih lemah dari Zhao Feng? Dalam hal identitas, dia adalah seorang putri dan ini bahkan melampaui murid dalam.
Dalam hal bakat dan pengetahuan pembuatan pil, Yun Mengxiang dengan mudah mengalahkan Zhao Feng. Haha, Master Pil Yun Yao, apakah menurutmu mataku memburuk? Aku sudah berada di klan selama hampir 100 tahun, kejeniusan macam apa yang belum pernah kulihat. Orang tua Guan tertawa, mengesampingkan kultivasi dan otoritas, dia mengalahkan Yun Yao dalam pengalaman. Yun Yao terdiam, ya, dia hanya memikirkan keponakannya, tapi dia lupa pengalaman wakil kepala Guan. Dalam waktu hampir 100 tahun, wakil kepala melihat terlalu banyak orang jenius yang naik turun. Mungkin ada sesuatu yang berbeda tentang Zhao Feng. Meskipun dia memikirkan hal ini dan masih merasakan ketidakpuasan, dia ingin melihat apa yang begitu istimewa tentang Zhao Feng. Karena kamu baru saja tiba di divisi rumput kayu, kamu harus membiasakan diri dengan buku, panduan pemula untuk pembuatan pil, dan pil Flame Heart Manual. Jika kamu mendapatkan wawasan tentang ini, akan lebih baik. Selain itu, Anda akan mengikuti pil Master Yun Yao dan mempelajari dasar pembuatan pil. Orang tua Guan segera memberitahu Zhao Feng apa yang harus dilakukan. Zhao Feng mengambil panduan pemula untuk pembuatan pil, dan pil api hati manual, lalu dia menganggukkan kepalanya dan pergi. Orang tua Guan akan membuat beberapa pil spiritual yang sangat penting dalam beberapa hari ke depan, jadi saya bisa menjawab pertanyaan Anda tentang pil. Kata Yun Yao, sambil tersenyum. Seperti ini, Zhao Feng dan Putri Yun Mengxiang mulai belajar dari Yun Yao. Dia bahkan tidak tahu pengetahuan dasar pembuatan pil, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan pandangan dari panduan pemula untuk pembuatan pil. Bahkan saya merasa sulit untuk mempelajari pil Flame Heart Manual. Petik 2. Putri Mengxiang meringkuk bibirnya dengan jijik. Ekspresi Zhao Feng tidak bersalah saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bahkan tidak memilih untuk datang ke sini. Putri Yun Mengxiang merasa seolah-olah dia menabrak bantal, bagaimana Zhao Feng mendapatkan keberuntungan seperti itu. Mengxiang, jangan sopan. Yun Yao berkata dengan kasar kemudian berbalik meminta maaf kepada Zhao Feng, ada banyak pengetahuan dalam pembuatan pil. Anda harus mengingat unsur-unsur dari semua jenis tanaman dan dari dasar ini, Anda hanya akan dapat mengumpulkan esensi dari tanaman ini. Di klan bulan rusak, setiap pembuat pil harus membiasakan diri, atau bahkan menghafal ilustrasi 10.000 tanaman. Yun Mengxiang di samping tertegun, itu sangat sulit untuk membiasakan ilustrasi 10.000 tanaman. Puluhan ribu sumber daya dimasukkan dalam buku ini dan pembuat pil normal hanya bisa menghafalnya sedikit. Bahkan Putri Yun Mengxiang sendiri hanya menghafal tahun 2000 sampai 3000 tanaman dan unsur-unsurnya. Petik 2. Apa niat Bibi dengan membuat Zhao Feng membaca ilustrasi 10.000 tumbuhan? Otak Yun Mengxiang tiba-tiba berdetak dan dia mengerti. Senyum muncul di bibirnya, ketika bocah ini melihat ilustrasi 10.000 tanaman. Pengetahuan yang sangat luas akan membuatnya berhenti. Terima kasih atas saranmu. Zhao Feng sama sekali tidak curiga. Sua. Zhao Feng pertama-tama membalik-balik panduan pemula untuk pembuatan pil dan manual jantung api pil dan segera, dia menghafal mereka berdua. Panduan pemula untuk pembuatan pil cukup mudah dimengerti karena isinya tersimpan di kepalanya dan oleh karena itu, lebih mudah untuk dipahami. Terlepas dari itu, pemahaman dan analisis Zhao Feng jauh melampaui pemuda lain pada usia yang sama. Itu adalah pil Flame Heart Manual yang rumit, itu hampir sama sulitnya dengan keterampilan mortal kelas rendah, tetapi masalah sebenarnya adalah karena Zhao Feng tidak memiliki pengetahuan dasar. Sepertinya Master Pil Yun Yao benar. Zhao Feng pergi untuk menemukan ilustrasi 10.000 tumbuhan. Ilustrasi 10.000 tanaman itu mahal dan murid luar yang normal tidak diizinkan untuk membacanya. Tetapi dengan bantuan Master Pil Yun Yao, ini bukan masalah. Zhao Feng segera mendapatkan ilustrasi 10.000 tumbuhan, tetapi dia berhenti ketika melihatnya. Buku ini seukuran kereta kuda dan berisi elemen dan informasi tentang berbagai jenis tanaman. Melihat ekspresi bingung Zhao Feng, Yun Mengxiang tertawa di dalam hatinya. Sua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zhao Feng mulai membalik-balik ilustrasi 10.000 tanaman. Tindakannya mengejutkan Yun Yao dan Yun Mengxiang. Zhao Feng, jangan terlalu gegabah. Bahkan orang jenius perlu beberapa tahun untuk memahaminya sepenuhnya. Yun Yao tertawa. Zhao Feng tidak menjawab, sebaliknya, kecepatannya meningkat bahkan lebih seperti dia ingin makan ilustrasi 10.000 tanaman ini. Melihat ekspresi gegabah Zhao Feng,
Yun Yao dan Yun Mengxiang saling memandang dan tersenyum. Setengah jam kemudian, gelombang. Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia mengembalikan ilustrasi 10.000 tanaman dengan kegembiraan di matanya. Setelah membaca buku ini, pengetahuannya telah meningkat secara signifikan. Buku itu berisi hal-hal yang bahkan belum pernah dia dengar sebelumnya. Beberapa item legendaris memiliki efek menantang surga. Sebagai contoh, Zhao Feng melihat tanaman ini disebut Mystic Heaven Spiritual Root yang dapat segera meningkatkan tubuh spiritual normal seseorang ke bumi atau tubuh langit. Ada jenis tanaman aneh lainnya seperti rumput tidur 1000 tahun, yang bisa membuat seseorang jatuh tertidur nyenyak selama 1000 tahun sambil mempertahankan tubuh mereka tanpa membusuk, atau darah dewa kuno, di mana seseorang bisa mendapatkan kekuatan dewa dan berubah menjadi sosok berkepala 6 berkepala 3. Semua dalam semua, ilustrasi 10.000 tanaman membuat Zhao Feng menyadari bahwa ada dunia yang lebih besar di luar sana dan dari apa yang dia rasakan, klan tempat dia berada hanyalah sudut dari dunia sejati. Terima kasih telah membuatku menyadari betapa penuh warna dunia ini sebenarnya. Wajah Zhao Feng memerah ketika dia mengembalikan buku itu. Ekspresi Yun Yao sangat aneh, dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan mengembalikan ilustrasi 10.000 tanaman begitu cepat. Apakah kamu tidak ingin membacanya sedikit lagi? Yun Yao berpikir bahwa Zhao Feng akan menyadari betapa sulitnya dan berhenti, tetapi ekspresi Zhao Feng tidak tampak seperti itu. Tidak apa-apa, hanya melihatnya sekali saja. Zhao Feng tersenyum, tetapi dia tidak menjelaskan karena Master Pil normal membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menghafal ilustrasi 10.000 tanaman. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng dengan cepat melihat isi dari 10.000 ilustrasi tanaman dalam benaknya dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana mereka digunakan. Atas dasar ini, ia menemukan panduan pemula untuk pembuatan pil sangat mudah dipelajari dan untuk pil Flame Heart manual, Zhao Feng juga belajar sedikit. Tetapi alasan dia tidak bisa sepenuhnya memahaminya adalah karena manual ini membutuhkan seseorang untuk benar-benar berlatih membuat pil. Setelah 2 hari, Zhao Feng mendapat beberapa buku lagi dari Yun Yao untuk menambah pengetahuannya dan ketika dia memiliki pertanyaan, dia akan bertanya pada Yun Yao. Pada awalnya, Yun Yao penuh penghinaan tetapi kemudian dia terkejut. Pertanyaan yang dia ajukan sepertinya bukan seseorang yang baru mulai belajar membuat pil. Zhao Feng seperti spons di lautan dengan cepat menyerap air. Waktu berlalu tanpa disadari dan pada hari ini Zhao Feng akhirnya ingat sesuatu. Hari ini adalah hari aku menantang Ji Fengyun. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng berubah saat dia segera memberitahu Yun Yao dan orang tua Guan. Menantang murid batin pengganti. Yun Yao terkejut saat dia menatap Yun Mengxiang untuk konfirmasi. Yang terakhir menganggukkan kepalanya karena dia tahu ini benar. Konyol, bakat Anda dalam berkultivasi hanya begitu-begitu, Anda harus meletakkannya di pembuatan pil sebagai gantinya. Kata Pak Tua Guan. Tidak ada yang mengira Zhao Feng akan menang karena dia hanya memiliki bakat normal dan dia adalah murid baru. Dari sudut pandang orang tua Guan, Zhao Feng akan menjadi muridnya di masa depan dan dia tidak ingin yang terakhir kehilangan muka. Pertama, aku memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran ini. Kedua, saya telah mempelajari apa yang telah Anda ajarkan kepada saya. Petik 2. Zhao Feng tidak mundur. Anda memiliki kepercayaan diri. Orang tua Guan sangat marah sehingga janggutnya hampir jatuh, tetapi kemudian matanya berbinar ketika dia tersenyum. Apakah kamu baru saja mengatakan, kamu telah mempelajari apa yang telah aku ajarkan padamu? Itu benar, kata Zhao Feng percaya diri. Mustahil. Orang tua Guan mendengus dingin karena tidak percaya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan jika Anda bisa menjawabnya, tidak ada yang akan menghentikan Anda untuk pergi ke pertempuran ini. Bab 116 Jenius Pembuat Pil 2. Kesepakatan. Zhao Feng dan orang tua Guan segera mencapai kesepakatan. Di samping, Putri In Mengxiang dan Yun Yao tidak bisa membantu tetapi berkeringat untuk Zhao Feng. Wakil Ketua Gan adalah salah satu ahli pil terbaik di klan dan dia memiliki wewenang pada tingkat yang sama dengan Penatua. Bahkan murid-murid Batiniah dan Diakon menghormatinya. Aku jelas tidak akan kembali pada kata-kataku. Yun Yao dan Putri Yun Mengxiang bisa menjadi saksi. Orang tua Guan tersenyum. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng agak terlalu sombong dan sekarang, dia bisa menghentikan yang terakhir dari pertempuran yang kalah, sambil membuatnya mengerti bahwa masih ada hal yang harus dipelajari.
Pertanyaan Pak Guan yang utama adalah tentang panduan pemula untuk pembuatan pil dan bukan manual jantung pil api, karena yang terakhir terlalu sulit bagi pemula dan lelaki tua Guan tidak ingin dengan sengaja menipunya. Pada kenyataannya, ketika Pak Tua Guan memberikan kedua buku itu kepada Zhao Feng, ia hanya berharap yang kedua membiasakan diri dengan buku-buku itu dan tidak mengerti segalanya. Fakta bahwa Zhao Feng mengatakan bahwa ia telah mempelajari semua itu membuat lelaki tua Guan memiliki keraguannya sendiri karena pemuda itu hanya memerlukan waktu 2-3 hari. Dia telah melihat para jenius, tetapi bahkan pada saat itu, orang-orang itu hanya berhasil belajar sedikit dalam jumlah waktu ini. Pertanyaan pertama, apa yang membuat pil? Orang tua Guan memulai dengan pertanyaan termudah. Pembuatan pil adalah mengumpulkan esensi dari item dan menyingkatnya. Pentingnya pembuatan pil adalah, seseorang harus mendapatkan bantuan nyala pil. Zhao Feng tidak hanya menjawab pertanyaan lelaki tua Guan, ia juga menambahkan lebih banyak informasi. Pertanyaan pertama sangat sederhana dan tidak ada yang terkejut bahwa Zhao Feng bisa menjawabnya, tetapi pertanyaan kedua jauh lebih sulit. Bicara tentang memilih sumber daya pembuatan pil, kata orang tua Guan dengan tenang. Setiap tanaman memiliki atribut dan elemen mereka sendiri di dunia, jadi esensinya berbeda. Karena itu, ketika seseorang mencoba untuk menggabungkan mereka, itu sangat rumit. Zhao Feng menjawab dengan lancar dan sejumlah besar pengetahuan muncul di benaknya. Apa yang perlu diperhatikan saat mengendalikan nyala pil mereka? Pertanyaan ini sangat sulit bagi pemula. Sebelum seseorang mencapai alam roh sejati, pembuat pil sebenarnya tidak memiliki nyala pil sendiri. Karena itu, mereka perlu menemukan barang untuk membantu menyalakan api pil. Misalnya, api dari pembakaran batu bara dapat digunakan membuat pil, tetapi tingkatnya tidak akan tinggi. Item dari elemen api menciptakan tingkat yang lebih tinggi ketika dibakar. Tanggapan Zhao Feng masih santai dan mengatakan hingga 1000 kata dalam satu napas. Di dalam mata Guan, pria tua itu tampak gembira dan gembira. Yun Yao juga terkejut, dia jelas tahu bahwa Zhao Feng hanya pemula, tetapi pertanyaan ini sangat mendalam. Sepertinya ada pertanyaan tentang pengetahuan yang tidak bisa melewati Zhao Feng. Dari titik waktu tertentu, pertanyaan lelaki tua Guan mulai mengarah ke pil Flame Heart Manual, alih-alih panduan pemula untuk pembuatan pil. Pil Flame Heart Manual sangat kompleks dan tanpa memiliki pengetahuan dasar tentang tanaman, jawaban seseorang akan jauh. Tapi tidak ada pertanyaan yang menipu Zhao Feng. Kejutan muncul di wajah Yun Yao dan Putri Yun Mengxiang menjadi bingung. Beberapa pertanyaan bahkan terlalu sulit baginya, seseorang yang telah belajar membuat pil sejak dia kecil. Akhirnya, keringat dingin muncul di kepala pria tua Guan. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak, tetapi Zhao Feng telah membuktikan bahwa dia telah mempelajari panduan pemula untuk pembuatan pil dan manual jantung pil api. Memiliki analisis seperti itu berarti dia adalah monster. Pertanyaan terakhir. Orang tua Guan mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena Anda telah mempelajari panduan pemula untuk pembuatan pil dan manual jantung pil api, ceritakan komposisi asli yang menciptakan pil spiritual salju. Pil ini muncul di panduan pemula untuk pembuatan pil dan manual jantung api pil. Petik 2. Komposisi asli. Yun Yao menarik napas dingin. Pertanyaan ini hampir mencapai inti pembuatan pil. Banyak pembuat pil terkenal memiliki komposisi mereka sendiri, yang terdiri dari bagaimana tanaman harus dicampur. Meskipun pil spiritual salju adalah pil spiritual sederhana dan tidak rumit, sulit bagi seorang pemula. Seorang pemula bahkan tidak tahu aturan pencampuran tanaman, jadi bagaimana mereka bisa menemukan komposisi. Setelah pertanyaan ini diajukan, semua orang terdiam. Orang tua Guan mendesah dalam hatinya, apakah pertanyaan ini terlalu sulit? Mereka yang mampu menjawab pertanyaan ini semuanya adalah ahli pil. 1000 tahun es salju berisi esensi salju dan es dan itu adalah salah satu komponen utama dari pil spiritual salju. Darah dan otak monyet spiritual berkulit tajam sedikit yang dan itu adalah komponen utama kedua. 3 sprout emerald grass adalah bahan yang menenangkan, yang memiliki kemampuan untuk menenangkan satu. Zhao Feng mengatakan total 34 tanaman dan elemen masing-masing dan bagaimana mereka seharusnya dicampur. Ketika dia selesai, orang tua Guan dan Yun Yao membuka mulut mereka. Jantung Putri Yun Mengxiang bergetar, dia tidak ingin percaya bahwa pemuda di depannya ini telah melampaui dirinya dalam hal pembuatan pil.
Setelah beberapa lama, Guan menghela nafas seraya menatap dalam-dalam pada Zhao Feng. Hebat. Pertanyaan ini sudah melampaui apa yang kita sepakati. Petik 2. Dia jelas tahu bahwa pertanyaan ini telah melampaui apa yang mereka rencanakan sebelumnya, tetapi niatnya adalah untuk menurunkan kesombongan Zhao Feng. Tetapi sebaliknya, ini menunjukkan betapa mengerikannya Zhao Feng. Kamu tidak tahu apa-apa beberapa hari yang lalu, jadi bagaimana kamu tahu bagaimana membuat pil spiritual salju? Tanya Yun Yao ingin tahu. Dia curiga bahwa Zhao Feng telah belajar membuat pil sebelumnya. Haha, itu semua berkat kamu. Jika Anda belum memberi saya 10.000 ilustrasi tanaman sebelumnya, saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Zhao Feng tertawa ringan. 10.000 ilustrasi tanaman. Orang tua Guan berhenti kemudian memandang ke arah Yun Yao seolah bertanya, apa yang terjadi? Hati Yun Yao menegang dan dia segera menceritakan kisah bagaimana dia merekomendasikan 10.000 ilustrasi tanaman kepada Zhao Feng. Dengan pengalaman wakil kepala Guan, bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Yun Yao? Jadi bagaimana jika Anda sudah membaca ilustrasi 10.000 tumbuhan? Ada puluhan ribu komposisi di sana dan Anda kebetulan menghafal komposisi untuk Snow Spiritual Pill. Petik 2. Putri Yun Mengxiang mencibir dingin, dia juga curiga bahwa Zhao Feng telah belajar membuat pil sebelumnya. Saya tidak hanya menghafal komposisi pil spiritual salju, saya sudah menghafal seluruh isinya. Kata Zhao Feng mengejek, seluruh buku. Hati Yun Yao dan Putri Yun Mengxiang bergetar. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah menghafal seluruh 10.000 ilustrasi tanaman? Orang tua Guan berdiri dengan penuh semangat. Dengan pengalamannya yang hampir 100 tahun, ia jelas mengenal para jenius yang bisa menghafal semua yang mereka lihat. Misalnya, Bei Moi adalah salah satunya, tetapi dalam hal memori, bahkan Bei Moi tidak sebagus Zhao Feng. Zhao Feng tidak menghafal segalanya, itu lebih memfotokopi hal-hal yang dilihatnya dalam benaknya. Bahkan gambar kompleks atau seni bela diri bisa difotokopi ke dalam benaknya. Itu benar, itu hanya menghafal semua yang saya lihat. Kata Zhao Feng santai. Kata-katanya membuat orang lain kaget, seorang jenius yang bisa menghafal segalanya hanya dengan membacanya sekali saja bisa menyelamatkan studi bertahun-tahun. Selanjutnya, Zhao Feng telah menghafal seluruh ilustrasi 10.000 tumbuhan, yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diingat. Untuk membuktikan bahwa ini benar, ketiganya datang dan mengajukan serangkaian pertanyaan dari 10.000 ilustrasi tanaman. Ketiganya menanyakan topik dingin dan tanaman langka, tetapi pertanyaan mereka dijawab dengan sempurna oleh Zhao Feng. Ini terlalu menyedihkan, ketiganya tidak bisa berkata-kata, terutama Putri Yun Mengxiang dan Yun Yao, tetapi di dalam hati orang tua Guan, itu lebih menyenangkan. Hari itu pada tes ketiga, dia melihat bahwa Zhao Feng memiliki pemahaman yang hebat dan dia tepat, yang merupakan keharusan untuk membuat pil. Tapi dia tidak berpikir bahwa bakat sejati Zhao Feng jauh lebih menakutkan. Wakil kepala Guan, sekarang kamu tidak akan menghentikan saya kan? Zhao Feng tertawa. Garis hitam muncul di wajah lelaki tua Guan ketika berkedut, pergilah dan pukul beberapa dinding baja, jadi kau tahu seberapa tinggi langit sebenarnya. Orang tua Guan tidak punya cara untuk menahan murid ini. Dia sangat berharap Zhao Feng dipukuli, sehingga dia akan kembali ke jalur yang benar. Hehehe, aku akan pergi dan menonton juga. Yun Mengxiang juga bersemangat. Pergi. Yun Yao melambaikan tangannya dan seperti ini, Zhao Feng dan Putri Yun Mengxiang meninggalkan divisi Gracewood dan mereka menuju ke Outer Clan Hall. Itu di Outer Clan Hall di mana pertempuran sejati pertama Zhao Feng dimulai. Bab 117 mulai dari tantangan. Putri Yun Mengxiang dan Zhao Feng berjalan kembali. Di tengah jalan, Putri Yun Mengxiang tertawa dan sikapnya telah berubah secara dramatis. Zhao Feng menatap Putri dengan aneh. Sejak mereka memasuki klan, Putri ini telah membuat yang lain rendah hati dengan pesona, keindahan dan identitasnya. Dia tidak akan memandang Zhao Feng lebih dari sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Pengalaman saat itu membuat Putri Yun Mengxiang menyadari bahwa pemuda di depannya mungkin seorang jenius yang tidak bisa ia lewatkan. Dia sepertinya melihat kebangkitan keajaiban masa depan, menjadi bintang baru dunia pil. Menjadi Princess of the Cloud Country, matanya melampaui murid luar lainnya. Dia jelas tahu apa arti master pil yang baik bagi klan. Jika suatu klan memiliki banyak pembuat pil berbakat dan memiliki sumber daya yang cukup,
lebih banyak pil berkualitas tinggi akan dibuat, yang akan menyebabkan kekuatan klan meningkat. Jika dia bisa membuat pil ini menjadi jenius di depannya untuk bekerja untuk raja, masa depan tidak terbayangkan. Satu-satunya masalah adalah bahwa Zhao Feng mempertahankan sikap normal, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap sang putri, tetapi dia tidak ingin menyinggung perasaannya pada saat yang sama. Negara Cloud adalah negara asalnya. Yun Mengxiang menghela nafas, dia tahu bahwa kesan pertamanya tidak baik, tapi dia masih tidak akan menyerah dengan mudah karena pembuat pil yang baik sangat penting bagi raja. Segera, keduanya kembali ke Outer Clan Hall. Banyak orang tahu bahwa murid yang baru masuk Zhao Feng menantang Ji Fengyun hari ini, jadi mereka semua meletakkan pekerjaan mereka dan datang untuk menonton. Melihat Zhao Feng dan Yun Mengxiang berjalan bersama, para murid di dekatnya, terutama yang baru masuk, semua terpana. Kapan Zhao Feng bertemu dengan putri? Beberapa murid luar merasa luar biasa. Semua orang sudah terbiasa dengan kedinginan para putri dan terlepas dari orang-orang seperti Xiao Sun dan Liu Yuer, dia tidak benar-benar berbicara dengan orang lain. Zhao Feng segera tiba di panggung di mana pertempuran akan terjadi. Tahap ini berada di dekat tempat tinggal murid-murid pengganti. Murid-murid dalam pengganti semua memiliki halaman mereka sendiri dan mereka menerima perlakuan dan sumber daya yang lebih baik. Begitu seseorang menjadi murid batiniah pengganti, mereka tidak perlu bekerja seperti murid luar lainnya. Panggung terbuat dari batu hitam murni khusus dan kekerasannya beberapa kali lebih kuat dari baja. Martial Masters akan sulit sekali bahkan merusaknya. Setiap kali murid batin pengganti ditantang, tempat ini akan sangat ramai. Zhao Feng melihat beberapa tokoh yang dikenalnya seperti Xiao Sun, Liu Yuer, Chen Feng, dan dua tokoh yang datang dengan tergesa-gesa, Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Segera, yang tertantang, Ji Fengyun, juga telah tiba. Pertempuran seperti ini selalu diabaikan oleh diakon atau wakil diakon dan orang yang mengawasi pertempuran hari ini adalah diakon Qiu. Murid-murid baru semua akrab dengannya karena diakon Qiu telah memimpin semua orang melalui ujian, tetapi tampaknya tidak ada hanya satu orang yang menantang seorang murid pengganti. Pertempuran pertama, Wang Yang, vs murid dalam pengganti, Xia Yundong. Suara keras Dekan Qiu bergema melintasi beberapa mil dan kerumunan itu tenang. Cheng, Cheng, dua sosok yang melepaskan aura kuat mendarat di atas panggung. Di atas panggung, dua pemuda saling berhadapan. Salah satunya adalah Xiao Yundong, peringkat 20 dan yang lainnya adalah penantang, Wang Yang. Keduanya telah mencapai setengah langkah Ascended Realm dan aura mereka bahkan lebih kuat daripada Vestguard. Pertempuran realistis setengah langkah setengah naik. Hati Zhao Feng bergetar. Nan Gongfan dan Yang Qingshan keduanya fokus pada pertempuran. Sua, dua sosok terbang di udara menciptakan ledakan kemanapun mereka pergi. Energi dari alam Ascended setengah langkah akan merobek mereka yang berada di peringkat ke-8 dari alam konsolidasi menjadi serpihan. Seni bela diri yang digunakan oleh keduanya adalah keterampilan mortal kelas rendah, yang setara dengan seni bela diri suci. Pedang bersiul melalui langit. Murid pengganti dalam, Xia Yundong, menikam dengan pedangnya dan riak angin menjadi bilah yang menyelimuti lawan. Pada saat ini, suara siulan yang tajam bergema di telinga mereka yang menonton dan mereka yang berada di peringkat 8 dan 9 dari alam konsolidasi merasa mual. Kekuatan seperti itu dapat digunakan di dunia konsolidasi. Perbedaan antara setengah langkah Ascended Realm dan peringkat ke-9 terlalu besar. Hati para murid luar bergetar ketika mereka melihat murid-murid dalam pengganti dengan hormat. Dari para murid luar, 20 teratas adalah elit. Mereka yang menantang murid dalam yang menggantikan harus berada di setengah langkah Ascended Realm untuk memiliki kesempatan untuk menang. Jelas ada orang yang menang dengan pangkat 9 puncak. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, 20 besar hampir di setengah langkah Realm naik. Ada perbedaan yang jelas antara dua Realm Ascended setengah-setengah yang berjuang di atas panggung. Murid dalam pengganti Xia Yundong selalu memiliki keunggulan dan setiap gerakan yang ia lakukan akan memaksa lawan untuk mundur. Sekitar 40-50 langkah kemudian, Wang yang akhirnya dikalahkan. Tidak banyak orang yang fokus pada pertempuran ini karena hasilnya tidak mengejutkan, tetapi setelah menonton pertempuran ini, para murid luar yang baru akhirnya menyadari betapa menakutkannya murid-murid dalam pengganti itu. Wajah Xiao Sun pucat dan ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan menantang murid dalam pengganti, keringat dingin mengalir di wajahnya. Jika dia menghadapi Xia Yundong,
dia akan dikalahkan dalam 10 gerakan, dia bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Wang Yang. Terlalu kuat, Bei Moi hanya sekuat ini sebelum dia pergi. Nan Gongfan dan Yang Qingshan saling memandang dan mereka tidak bisa tidak khawatir untuk Zhao Feng. Xia Yundong itu hanya berada di peringkat ke-20, sulit membayangkan seberapa kuat Ji Fengyun, yang berada di peringkat ke-13. Berpikir di sini, harapan terakhir Nan Gongfan dan Yang Qingshan untuk Zhao Feng padam. Pertempuran pertama telah berakhir dan sekarang, itu adalah pertempuran kedua. Tidak banyak orang yang tertarik pada pertempuran pertama karena kekuatan keduanya sama dan mereka berdua adalah murid lama sehingga mereka terbiasa dengan keterampilan mereka. Tapi penantang untuk pertempuran kedua hanya di peringkat 8 dari Realem Konsolidasi. Tantangan seperti ini tidak pernah terlihat dalam 10 tahun terakhir. Bisa dikatakan bahwa alih-alih semua orang datang untuk menonton pertarungan, mereka ada di sini untuk melihat bagaimana pemuda itu akan menjadi bahan tertawaan. Pertempuran kedua, Zhao Feng menantang murid batin pengganti Ji Fengyun. Diakon Qiyu mengumumkan. Begitu kata-katanya selesai, kerumunan di bawah ini mulai tertawa dan bersiul. Diam, Diakon Qiyu memberikan ham dingin dan tekanan membasmi para murid luar seperti longsoran salju. Alam yang terangkat seperti gunung yang membuat para murid luar di bawah merasa seolah-olah mereka adalah semut. Kerumunan segera terdiam. Sekelompok murid luar akhirnya mengerti seberapa kuat mereka dari Realem Ascended. Di bawah banyak pandangan dari kerumunan, dua sosok muncul di atas panggung. Ji Fengyun berada di peringkat ke-13 dan ketenarannya jauh lebih besar daripada Xiao Yundong. Perbedaan antara setiap peringkat murid dalam pengganti tidak besar, tetapi ada 7 tempat antara 13 dan 20. Kesenjangan ini tidak untuk diabaikan. Melihat kekuatan Xiao Yundong, bahkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan kehilangan harapan untuk Zhao Feng. Berat bermarga Zhao, aku mengagumi keberanianmu untuk menantangku. Ji Fengyun berdiri di atas panggung dengan sikap riang, tetapi tidak ada yang mengira dia sombong. Setengah langkah Ascended Realem dapat dengan mudah menghancurkan seorang kultivator di peringkat 8 dari Realem Konsolidasi dengan satu tangan dan budidaya Zhao Feng bahkan belum mencapai puncak peringkat ke-8. Kakak Zhao. Tangan Yang Qingshan terkepal bersama karena rasa bersalah dan tidak berdaya. Itu karena dia bahwa Zhao Feng menantang Ji Fengyun. Dan pada saat ini, melihat Zhao Feng di bawah tatapan mengejek, dia merasa sakit. Nan Gongfan juga menurunkan kepalanya. Meskipun dia mungkin tidak berhubungan baik dengan Zhao Feng, permusuhan di antara mereka telah menghilang sekarang. Di bawah panggung, Xiao Sun Enko memiliki ejekan dan simpati di mata mereka. Bahkan Liu Yuer yang tidak menyukai Zhao Feng memiliki keengganan dan simpati di matanya. Mungkin ini satu-satunya cara dia berjalan ke jalan yang benar dan hanya fokus pada pembuatan pil. Yun Mengxiang berpikir dalam hatinya. Di atas panggung, ini akan sangat merepotkan. Zhao Feng menghadapi lawan terkuat yang dia hadapi sejauh ini. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan batin dan darahnya bersirkulasi lebih baik karena tekanan. Nak, bagaimana kalau aku hanya menggunakan satu tangan dan jika kamu bisa menang, maka Ji Fengyun berdiri dengan percaya diri dengan senyum main-main. Sikap angin yang mengalir, langkah transparan merokok. Dalam sekejap, Zhao Feng menghilang dari pandangan Ji Fengyun. Suara yang terakhir tiba-tiba berhenti ketika dia merasakan suara menusuk datang dari belakangnya. Kerumunan pecah menjadi diskusi, kebanyakan dari mereka bahkan belum melihat sosok Zhao Feng. Langkah transparan merokok Zhao Feng telah mencapai tingkat puncak dan setelah bergabung dengan posisi angin mengalir, itu telah mencapai tingkat yang sama sekali baru.